103,3 biasa FM Suami semua Hits Music Station Samuda. Oke, what's up, kembali lagi di sini di Fresh Music. Tapi yang Samuda, kita kedatangan tamu. Jadi nanti Fresh Musicnya abis kita berbincang-bincang ya, alias talk show barengan sama teman-teman dari mana nih? Boleh diperkenalkan dulu ya. Halo, perkenalkan. Oke, ada. Sorry nih, suara tadi ada sedikit ya kendala teknis, tapi udah selesai. Oke, boleh diperkenalkan lagi siapa? Halo, perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati. Saya dari UKM Pramuka Universitas Nusa Putra Sukabumi. Oke, dari UKM Pramuka ya, Universitas Nusa Putra. Oke deh, udah kita mau langsung bincang-bincang dulu, apa mau kita break dulu? Satu lagi belum kenalan, ya ampun. Ketinggalan. Diem aja lagi, ya ampun. Boleh langsung diperkenalkan dulu ya. Namanya terus di Pramuka tuh jadi apa gitu? Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dari UKM Pramuka Universitas Nusa Putra. Saya di UKM Pramuka Universitas Nusa Putra sebagai Ketua Bidang Kajian Kepramukaan. Oke, dari kajian kepramukaan ya. Oke deh, yang udah biar gak tegang gitu kan ya. Di sini pada tegang. Kita langsung break dulu bareng sama track yang berikut ini. So untuk kamu stay tune and we be back. Will 9,3 biasa FM Sukabumi sembohan Hits Music Station Samuda. Oke, what's up, lagi di sini tentunya kita tadi udah kenalan ya sama teman-teman dari Universitas Nusa Putra. Boleh di say hey lagi Nusa Mudanya. Halo, insan muda. Si A-nya diem-diem terus. Kenapa sih? Tenang aja ya, relax aja. Nah, di sini Insan Muda kita kedatangan teman-teman dari Pramuka ya. Kita di sini bakal ngobrolin yang seru-seru pastinya untuk kamu semua di siang hari ini. Dan kita langsung aja nih untuk nanyain sama Akang Teteh berarti ya kalau Pramuka ya. Iya. Kakak. Oh kakak, iya benar. Oh zaman dulu kayaknya. Siapa kakak? Iya, oh kakak ya, kakak. Oke deh, kalau boleh tahu nih ya, sejarah diadakannya UKM Pramuka di Nusa Putra tuh kayak gimana sih? Boleh diceritain nggak? Sebenarnya kalau berbicara tentang sejarah UKM di Nusa Putra, harus ada emangnya ya. Ketika yang namanya Pramuka itu di semua sekolah ya, baik di tingkat SD atau SLTP ataupun SLTA itu harus ada gitu. Jadi kalau misalkan berbicara sejarahnya, emang perlu ada gitu. Tidak ada misalkan unsur ketentuan harus ini gitu, nggak ada gitu. Emang harus diadakan ketika berkaitan dengan perguruan atau sekolah yang namanya sekolah betul. gitu. Harus ada yang namanya pramuka gitu. Iya, karena mungkin untuk melatih kepemimpinan dari biar kita lebih berani mungkin kayak gitu ya. Salah satunya itu. Nah, kalau boleh tahu juga nih untuk Teteh ya, apa sih yang menjadi perbedaan pramuka dulu juga pramuka milenial? Kalau untuk perbedaan sendiri mungkin cukup banyak ya. Apalagi di sini anggota pramuka untuk zaman milenial dituntut untuk update dari teknologinya, ipteknya gitu kan ya. Mungkin yang lebih menonjol itu di dalam teknologi. Seperti waktu saya membuat acara ya di sekolah menengah atas, ada lomba yang mengatasnamakan lintas alam kan. Lintas alam ya. Iya, sedangkan kan untuk zaman sekarang itu kita ganti menjadi lintas kota karena mungkin ada beberapa tempat yang kurang mungkin udah terkikis lah ya karena susah gitu mencari kalangan yang alam-alam susah kayak gitu lah kan ya. Terus, nah kita adakan seperti kegiatan yang tadinya pada zaman dulu itu menggunakan peta yang kita bikin, sekarang kita menggunakan Google Maps untuk perjalanannya itu. Iya bener banget ya, jadi lebih kekinian ya, lebih pakai teknologi ya. Zaman now gitu. Zaman now, iya bener banget ya. Zaman now, terus lebih kayak kita ngasih titik koordinatnya untuk peserta menuju ke pos-pos gitu. Oke, iya seperti itu, lebih canggih ya. Nah terus juga nih, boleh diceritain gak sih kalau sasaran dibentuknya pramuka khususnya di Nusa Putra? Sasarannya? Sasaran dibentuknya pramuka salah satunya untuk melatih mental dan benar. moral gitu. Sebenarnya pramuka itu sangat unik ya. Pramuka itu adalah salah satu kegiatan yang sangat luar biasa menurut saya gitu. Iya betul. Karena di dalam pramuka itu
tidak ada yang namanya kegiatan yang tidak mendidik. Semua kegiatan di pramuka itu sangatlah mendidik. Iya, benar banget ya. Baik itu dalam hal terkecil sampai yang terbesar gitu. Kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka itu semuanya bersifat mendidik gitu. Nggak ada yang tidak mendidik. Sasarannya untuk melatih mental, moral mereka gitu, dan karakter, tentunya karakter mereka gitu. Karena salah satunya pendidikan pramuka itu untuk membentuk karakter mereka gitu. Iya juga bermanfaat banget ya, kayak Sandi Morse gitu kan, ketika kita lagi ada di keunikan pramuka itu di situ gitu kan, nggak ada apa-apa kita bisa pakai itu. Karena nggak ada maps juga ya di kalau tersesat ya. Kita break dulu ya bareng sama track berikut ini yang mudah. So untuk kamu jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi selepas yang berikut ini. Udah kembali lagi di sini. Tentunya kita masih ditemenin bareng sama teman-teman dari Nusa Putra ya. Kita ngobrol lagi nih untuk kakak-kakak dari pramuka ya. Nah, kita langsung aja di sini. Kenapa sih kalian itu memilih untuk terjun menjadi anggota pramuka nih? Baik, untuk saya pribadi nih ya. Boleh. Basically saya masuk pramuka dari kelas 4 SD. Waduh, udah dari sejak dini berarti ya? dari kecil ya? Iya. Dari kecil. Nah di sana tadi yang dipaparkan sama Kak Rizky, betul. Benar gitu ya kan, pramuka itu organisasi pembeda, organisasi unik gitu. Bener banget. Di dalamnya kita menemukan hal-hal komplit, misalnya kayak kita diajarkan tentang kesehatan ada. Iya benar. PBB ada. Ya tentang tanggap ada, terus kan ada pedomannya juga di ada Dharma dan Trisatya gitu. Dan yang membuat saya lebih cintanya lagi. Iya. Jadi setiap pramuka itu ada kegiatan eksternalnya. Jadi seperti ada wadah untuk kita minat di mana gitu. Nah, di dalam pramuka ada eksternalnya, itu ada satuan karya yang dimana satuan karya satuan karya. Misalnya kita lebih ke militer nih, ada nih satuan karya yang bisa menampungi yaitu satuan Wirakartika yang dinaungi oleh TNI AD. Dan ada pula misalnya kita nanti cita-citanya jadi polisi nih, nah kita bisa bener banget. Iya. Dinaungi oleh kepolisian. Banyak banget satuan karya yang ada di pramuka. Jadi ya menurut saya pramuka itu organisasi unik gitu ya, yang segala ada lah gitu di situ ya. Dan terlepas dari itu kita dididik menjadi kan ada kiasan tuh kitri ya. Nah, di sana seperti pohon kelapa lah, kita bisa berguna dimanapun, pohon kelapa bisa tumbuh dimanapun, di situasi seperti apa, dan betul. Dari ujung pangkal daun sampai akar itu bisa berguna gitu buat manusia. Dan benar. Harus seperti itu gitu. Iya, jadi pengaplikasian ke masyarakatnya itu lebih dapat kayaknya ya gitu. Kalau di pramuka kan kayak satu tubuh gitu. Iya benar. Oke, dari AA gimana? Mau nambahin? Kalau saya sendiri sih mungkin kalau dari segi pengalaman Kak Aulia ya. Baru masuk pramuka berarti? Enggak juga sih. Saya pramuka itu dari Penggalang SMP. Dari SMP. Iya. Dari Penggalang SMP, dari kelas 8. Oke. Waktu itu dari kelas 8. Sebenarnya sama sih ketika berpikiran pikiran orang awam itu apa sih pramuka itu gitu. Iya, pasti kayak gitu. Iya, karena mereka berpikiran bahwa pramuka itu identik dengan semi militernya gitu. Ya. Iya benar. Kotor-kotoran atau bahkan mungkin kekerasan di dalamnya gitu kan ya. Iya. Ada yang berpikiran seperti itu. Jadi orang sangat malas gitu masuk pramuka itu karena takut gitu, karena identiknya dengan kotor-kotoran, semi militer gitu kan. Iya, dimarah-marahin gitu kan. Iya, dimarahin gitu kan sama senior-seniornya gitu. Iya benar. Padahal tidak seperti itu gitu. Padahal kita seru-seruan bareng gitu ya. Padahal kan pramuka tidak identik dengan nyanyi-nyanyian. Iya betul. Dengan tepuk-tepukan gitu. Iya. Ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan di pramuka yang jauh lebih seru dari itu gitu. Nah, itu yang bikin saya menarik masuk ke pramuka. Oke, waduh, emang seru banget ya. Apalagi kalau udah camping gitu kan ya. Waduh, udah deh. Nah, terus kalau boleh tahu nih ya, bagaimana peran pramuka sekarang, terutama untuk di kampus dulu deh di Nusa Putra gitu. Peran pramuka sekarang. Berbicara peran pramuka, tentunya mengikuti perkembangan zaman ya. Ya, yang tadi saya katakan itu, yang tadi saya sebutkan bahwa kalau zaman dulu kan pramuka itu emang identik dengan kotor-kotoran,
mungkin belum secanggih sekarang gitu. Iya benar. Padahal pramuka itu kegiatan yang mengikuti perkembangan zaman, yang seperti dikatakan Kak Aulia tadi gitu. Iya. Yang tadinya kita menelusuri hutan itu menggunakan kompas, sekarang itu udah ada maps gitu. Kenapa nggak pakai maps aja gitu pake ya? Maps ya. Iya. Menggunakan teknologi yang ada gitu karena mengikuti perkembangan zaman gitu. Yang tadinya camping itu hanya seru-seruan biasa. Iya. Itu api unggun atau itu udah familiar lah Iya, familiar betul. Ya kalau sekarang kan beda gitu. Ketika mengadakan suatu kegiatan itu kita mengundang bintang tamu dari mana aja gitu. Karena itu udah apa ya? Bisa dibilang kita udah modern gitu. Kenapa nggak menggunakan teknologi yang ada gitu? Kayak kita seru-seruan nyanyi-nyanyi bareng gitu kan. Undang bintang tamu dari luar gitu. Kayak saya pernah ngelihat acara namanya Raimuna Nasional. Raimuna Nasional itu pertemuan antar penegak gitu. Jadi satu Indonesia tuh. Iya. Di dalamnya itu nggak ada yang namanya kotor-kotoran, nggak ada yang namanya kekerasan. Oh gitu, nggak ada. Iya, nggak ada itu. Oh. Ya, padahal pramuka kan ya. Iya, padahal judulnya pramuka gitu kan. Judulnya pramuka gitu. Iya. Di dalamnya itu biasa kita sharing dengan pramuka-pramuka yang lain, dengan provinsi-provinsi yang lain gitu. Dan ada bintang tamu mau di Ayunda di dalamnya. Ada mau di Ayunda juga. Iya, ada mau di Ayunda juga gitu. Iya. Nah, jadi sangat seru lah. Iya, seru banget ya. Jadi perannya sama, akan tetapi yang membedakan itu kita menggunakan teknologi yang ada gitu, teknologi sekarang gitu, mengikuti perkembangan zamannya gitu. Oke, waduh, semakin seru mungkin ya, karena lebih ke ilmu yang didapatkan mungkin seperti itu ya, untuk pengaplikasian di kehidupan sehari-hari di masyarakat kayaknya kayak gitu. Oke, kita break dulu nih ya, nanti kita bakal break lagi sama udah keseruan apa lagi yang bakal kita obrolin. So kamu harus stay tune terus, jangan kemana-mana. Stay tune. Will 9,3 biasa fans film yang semua Hits Music Station Samuda. Oke, kembali lagi di sini tentunya masih bareng sama Clarissa juga teman-teman dari mana coba? Dari Nusa Putra UKM, jangan lupa masuk ya. Semangat dong. Semangat. Iya, kalau pramuka kan semangat identik dengan keberanian, bener gak sih? Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi bareng sama kakak dari pramuka yang cantik dan ganteng nih, Insan Muda ya di sini. Nah, kalau boleh tahu di sini apa sih yang menjadi ya pengaruh pramuka untuk kemajuan dari kaum muda kayak Insan Muda gini nih? Berbicara pengaruhnya itu sangat berpengaruh sekali. Oke. Karena pramuka itu membentuk karakter seseorang, misalkan dari yang tidak baik menjadi baik, dari bener yang banget. Baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik menjadi luar biasa gitu. Bener sekarang banget. Gini, ada nggak yang namanya anggota pramuka itu tawuran? Menurut saya nggak ada. Iya, ada yang namanya, bener gak ada ya? Gak ada yang namanya anggota pramuka itu tawuran. Iya benar-benar. Itu salah satu pengaruhnya gitu. Kegiatan pramuka itu sebagai wadah pembinaan bagi kaum muda, khususnya di negara Indonesia kita ini gitu. Negara Indonesia tercinta kita ini. Agar apa sih gitu? Agar gimana? Agar menjadi generasi muda, generasi milenial yang baik dengan cara membina mental, moral, spiritual, emosional atau intelektual gitu, sosial dan fisik tentunya gitu ya. Iya. Dan juga untuk menjadi generasi muda yang jujur, kerja keras dan kerja cerdas gitu. Gitu ya. Jadi di pramuka itu sebenarnya kita kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas juga gitu. Iya benar banget. Ya, karena ada salah satu slogan di pramuka, ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana ya. Mungkin kau udah lebih tahu ya. Nah iya. Ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana gitu. Kenapa sih ada kata seperti itu gitu? Karena gini, ketika misalkan kita sedang sekolah ya, kita sekolah, kita misalkan di tingkat SLTP. Ketika kita menuju ke jenjang SLTA itu otomatis kita sudah menjadi penegak. Nah itu otomatis kita harus sudah siap mengabdikan diri kita untuk adik-adik kita di tingkat SLTP atau di tingkat penggalang itu sendiri gitu. Nah dari situ kita dibentuk karakter kita itu, dibentuk
mental kita, bisa nggak nih kita mengajar adik-adik kita, mengajar anak-anak pramuka di tingkat penggalang gitu, untuk membina mereka gitu, supaya karakter mereka itu kuat gitu. Itu salah satunya. Dan juga berakhlak mulia tentunya, ya sesuai dengan Trisatya dan Dasadharma. Dasadharma gitu. ya benar. Dan lagi untuk berbudi pekerti, dan tentunya untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya. Iya. Gerakan Pramuka itu adalah organisasi non formal ya, non formal sesuai SK Kuartir Nasional nomor 231 ya kalau nggak salah, nomor 231. Gerakan Pramuka itu adalah kegiatan di luar sekolah dan di luar keluarga gitu, di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga gitu. Iya benar banget. Pendidikan Pramuka akan tetapi di luar sekolah gitu. Itu sangat unik kan ya. Iya benar. Yang namanya pendidikan itu kan otomatis harus ada yang membimbing gitu ya. Ini yang menjadi keunikan di Pramuka. Ya, pendidikan akan tetapi di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga gitu. Jadi intinya Pramuka itu tidak hanya di sekolah saja gitu. Iya. Kebanyakan Pramuka itu kita di luar gitu. Contohnya anak-anak kan ketika kita mengajar penggalang itu, ketika kita belajarnya di lingkungan sekolah, otomatis mereka merasa bosan gitu. Iya. Karena yang kita ajarkan itu hanya itu saja gitu. Tidak dengan ajaran-ajaran yang lain gitu. Untuk menjadikan mereka supaya tidak bosan itu adalah mengajak mereka keluar gitu, sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah itu sendiri gitu. Ajak mereka keluar. Iya. Di Pramuka itu kan suka ada yang namanya ngaliwet, botram bareng gitu kan. Iya, nah itu kan menjadi keseruan salah satunya ya bagi anak-anak gitu ya tentunya. Ya di hutan gitu kan, kita masak bareng, camping gitu kan, ngaliwet gitu. Itu yang menjadi salah satu keunikan di Pramuka itu. Oke. Kalau menurut Teteh sendiri kayak gimana sih untuk insan muda gitu kan ya, generasi muda, dampak dari tadi Pramuka ya? Ya kan ada ya pada Dasadharma gitu ya, udah komplit banget tuh. Iya betul. Ada di poin-poinnya bahwa ada apa ya, jadi kita diterapkan buat disiplin waktu, akan segala hal, tanggap akan segala hal. Terus dalam Pramuka itu organisasi yang global, sedunia gitu kan. Iya. Ada Bapak Pandunya, ada dari Bapak Pandu Indonesia. Jadi setiap tadi yang diceritakan bahwa kita bisa menjadi pendidik untuk nanti adik-adik kita tingkat kita. Nah di sana tahapan-tahapan itu ada KMD, KML, gitu, kita bisa mengikuti itu. Jadi untuk perkembangan anak muda sangat-sangat amat baik ya bagi anak Pramuka, itu jadi pembawa perubahan gitu bagi kita nanti untuk kedepannya. Untuk kedepannya, atau lebih ke masa depan ya. Oke. Emang insan muda ya, karena memang kita tuh generasi muda, generasi penerus bangsa, makanya kita harus di apa ya namanya, dilatih mungkin ya di Pramuka ini insan muda. Waduh keren banget. Nah terus juga nih kan sekarang lagi masa pandemi gitu kan. Terus adakah agenda dari Pramuka sendiri yang di Nusa Putra gitu? Untuk Nusa Putra ada beberapa webinar ya, seminar juga kita mengadakan. Untuk kegiatan secara tatap muka mungkin belum, karena memang masih pandemi ya. PSBB juga kan, kita mematuhi protokol kesehatan juga. Iya betul. Nah, untuk kegiatan di luar, Pramuka di luar, ada Saka Widya Bakti nih mengadakan kegiatan lomba untuk Pramuka, yang dimana anggota Pramuka bisa mengembangkan potensi dirinya. Dimana ada perlombaan mendongeng, membuat vlog, membuat satu konten kegiatan Pramuka yang bisa dijadikan di rumah gitu kan. Nah itu kan bisa menjadi pengembang potensi diri buat mereka sendiri gitu, walaupun di ajang pandemi ini Pramuka tidak menghambat akan segala kegiatan gitu. Iya, yang muda pastinya ya, nanti kalau ada acara-acara dikabarin gitu kan dari Pramuka ya pastinya. Oke, boleh deh kita break dulu insan muda. Kita punya song dulu untuk kamu. So stay tune and we'll be back.
99,3 biasa fans Sekolmi semua Music Station yang muda. Oke, dan kembali lagi di sini tentunya kita masih talk show barengan sama teman-teman dari Universitas Nusa Putra ya. Oke deh, kita langsung aja ngobrol lagi sama narasumber kita yang muda di sini. Ya, boleh dijelasin gak sih kenapa gitu ya di perguruan tinggi itu harus ada yang namanya pramuka? Oke, dari hal yang terkecil dulu mungkin ya. Oke, boleh. Karena pramuka itu kan menyesuaikan dengan umur ya. Iya betul. Ya, ada tingkatan-tingkatan di pramuka, ada tingkat siaga, penggalang, penegak, dan yang terakhir itu pandega. Ada pandega ya? Iya, pandega. Oke. Nah, karena pramuka menyesuaikan dengan umur, otomatis ketika kita sudah beranjak ke pandega, yang namanya pandega itu kan mungkin umurnya udah 21 kan ya? Oke, udah 21 pandega ya. itu dari 21 sampai 25 tahun. Ya, itu sudah memasuki fase pramuka pandega. Iya. Gitu. Ketika sudah 26 tahun ke sana, itu sudah menjadi pramuka dewasa. Iya, gitu. Betul. Ya. Dan lagi kenapa mesti diadakan gitu? Yang dari hal yang terkecilnya adalah ketika kita sudah memasuki fase pramuka pandega, otomatis di situ kita harus ada wadah gitu. Dan wadahnya itu bukan ambalan lagi gitu. Kalau betul. Ambalan itu kan untuk penegak, penggalang gitu. Nah, itu namanya ambalan gitu. Oke. Ya. Ketika pandega itu namanya racana. Gitu. Jadi ada ambalan, ada racana. Gitu. Iya. Ambalan itu untuk pramuka di tingkat penegak dan penggalang dan penegak gitu. Kalau racana itu untuk pandega gitu. Nah, salah satunya ketika kita membentuk racana itu adalah di tingkat perguruan tinggi gitu. Ada yang namanya ambacana, ambalan dan racana gitu. Oke. Iya. Tapi tidak hanya di perguruan tinggi ketika kita akan membentuk racana itu gitu. Di tingkat kuartir ranting saja kita bisa tuh membentuk yang namanya racana gitu. Racana itu salah satunya itu untuk menampung, mewadahi pramuka-pramuka pandega gitu. Misalkan kita nih sudah memasuki pramuka pandega atau umur kita sudah 21 tahun sampai 25 tahun misalkan ya. Tapi kita masih suka nih dengan yang namanya pramuka. Iya betul. Karena pramuka itu tidak mengenal pensiun kan ya. Iya pasti. Nah, iya benar-benar. Pramuka itu tidak mengenal pensiun gitu. Kan tapi kita tidak punya wadah, nggak mungkin dong kita kembali lagi ke ambalan. Iya kita benar. kembali lagi ke sekolah. Nggak bisa ya. Nggak bisa kan ya. Pasti kecuali jadi pelatih mungkin ya. Nah itu kecuali jadi pelatih mungkin atau pembina. Pembina ya. Gitu. Nah itu salah satunya dibentuklah yang namanya racana gitu. Dan racana itu adanya di kuartir ranting atau di perguruan tinggi. Itu mungkin barangkali. Iya. Oke, dan boleh diceritain nih di sesi terakhir kita ya untuk pengalamannya sih, mungkin pengalaman yang seru gitu kan yang pernah dirasain sama kakak-kakak di sini gitu kan. Boleh. Oke, untuk saya pribadi pengalaman pramuka semuanya seru sih ya. Seru ya, bener banget. Mungkin yang paling berkesan itu ketika ada event-event seperti Jambore. Ada seperti di Jambore, Jamnas gitu kan. Dari setiap pramuka tuh ada kayak perkumpulan anggota pramuka se-Indonesia, se-Jawa Barat gitu kan. Nah mungkin itu ya yang berkesan, ada si Dia di situ mungkin ya. Ada si Dia ya. Di balik sepatok tenda gitu ya. Pasti anak pramuka itu pasti ngalamin. Pasti, iya bener banget. Terus yang paling berkesannya lagi, semuanya berkesan sih ya. Ketika saya mengikuti event nasional di salah satu universitas di UIN Sunan Gunung Jati. Iya di Bandung. Ya. Nah kita emang bener-bener kayak berkumpul dari berbagai daerah. Iya betul. Menjadi satu gitu, dan kita punya pengalaman tersendiri gitu dari para rekan-rekan, dari pemateri, dari yang berbeda bahasa, suku, adat, istiadat gitu. Dan itu benar-benar nggak akan pernah saya lupain sampai kapanpun. Mungkin nanti saya akan ceritakan kepada anak saya, pada anak saya, iya benar. Gitu. Seru banget sih kalau pramuka tuh. Iya. Kalau dari AA sendiri apa nih pengalaman yang seru? Semua pengalamannya sangat seru sih. Nggak ada yang seru gitu ya. Semua kegiatan pramuka itu seru banget gitu. Semuanya berkesan gitu. Tetapi ada satu kegiatan yang emang sampai sekarang nggak bisa dilupain gitu. Apa? Penataran kader bela negara
Ya, dulu saya ikut penataran kader bela negara, tepatnya di Kodam 3 Siliwangi, oleh Lembang Bandung ya. Kegiatannya itu selama 1 minggu dan dilaksanakan tepatnya di bulan Ramadan gitu. Waduh. Ya. Bulan Ramadan ya. Iya. Waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah ya, tahun 2018 bulan Mei gitu. Ya. Kegiatannya seminggu di bulan Ramadan gitu. Wah itu sangat gimana ya, sangat menguras tenaga banget bagi kita. Iya betul. Gitu. Tapi nggak ada yang nggak ada pikiran untuk ngeluh sih. Kalau memang di diri kita pramukanya udah kuat banget, udah kental banget, nggak ada ngeluh gitu ya. Iya betul. Karena pramuka itu adanya dari hati sih ya. Iya. Pramuka itu jadi ketika mendengar kata pramuka itu, wah gimana sih gitu. Kalau misalkan seorang anggota pramuka itu beda banget gitu. Mungkin itu sih pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Kegiatannya seminggu, dilatih banyak sekali pengalaman kita ke hutan, turun hesti, manjat tebing gitu. Waduh. Iya, itu sih yang paling berkesan ya, dilaksanakannya pada bulan puasa gitu. Waduh. Nggak makan, nggak minum, kecuali mungkin udah buka dan udah sahur, itu aja. Aduh keren banget ya, kayaknya menantang banget, adrenalin ya. Yang paling menantang ada tuh. Iya. Kita PBB, dilatih PBB, peraturan baris berbaris itu dari jam 8 sampai asar. Oh my god, lama banget ya. Waduh, oke. Waduh, pengalamannya seru banget nih Nusa Muda ya. Nah, gimana caranya sih pengen ikutan pramuka di Universitas Nusa Putra? Pastinya harus masuk Universitas Nusa Putra dulu ya. Nah, tapi boleh gak sih dikasih tahu gitu yang Nusa Muda biar mungkin lebih deket gitu kan sama teman-teman dari pramuka ini, ada agak Instagramnya boleh deh. Oke, dari teman-teman insan muda yang mau bergabung di pramuka, ya tentunya emang harus masuk dulu Universitas Nusa Putra ya. Iya betul. Tidak, misalkan mau masuk Universitas Nusa Putra, tapi kita prodi ini nih gitu, tidak enggak ya? Iya enggak, kita enggak milih pramuka itu harus prodi ini gitu. Enggak ya, semua bisa masuk asal masuk Nusa Putra dulu ya. Masuk Nusa Putra itu sama halnya dengan pramuka itu multikultural lah gitu, semua bisa masuk gitu, mau dari kalangan manapun. Ketika mau masuk pramuka masuk aja gitu. Langsung aja ada Instagramnya @pramuka NSP. Oke, di @pramuka_nsp ya. Di situ ada postingan-postingan, ada linknya juga. Ketika emang mau daftar silahkan dikunjungi aja. Waduh, Instagramnya. Iya benar lagi. Apalagi kan dari sebelumnya mungkin dari SMA-nya nih ya, pada pramuka sejati harus diterusin dong pastinya. Iya, waduh. Dan khusus untuk jurusan PGSD wajib. PGSD wajib. Oke. Wajib untuk mengikuti pramuka karena nantinya kan ada PKD ya. Oh iya betul. Ada KML untuk jadi nantinya bisa jadi pembina di sekolah dasarnya gitu. Oke. Iya emang harus ada basic pemimpin kayak gitu ya. Oke, tapi kita ngomong-ngomong soal ini, soal masuk ke Universitas Nusa Putra, gimana sih caranya? Boleh kita langsung aja nih untuk mengundang ya dari teteh yang cantik juga nih ya, boleh deh. Gimana sih Teh nih biar yang udah tahu caranya supaya masuk ke Universitas Nusa Putra? Oke, buat insan muda di sini saya akan memberikan informasi ya buat cara daftarnya, bisa diakses di nusaputra.ac.id. Terus juga ada info terbaru dari kampus kami yaitu pendaftaran gelombang 3 sudah dimulai dari tanggal 8 Maret sampai tanggal 8 April. Dan kami juga masih membuka pendaftaran beasiswa wali kota untuk kakak-kakak yang tinggal di kota Sukabumi ini boleh mendaftar. Batas pendaftarannya sekarang sudah 2 hari lagi mau ditutup. Waduh, gitu. 2 hari lagi ya. Tanggal 15 kami sudah menutup pendaftaran. Terus juga untuk yang sudah mendaftar beasiswa bupati disiapkan mental dan fisiknya juga dijaga karena nanti tanggal 15 Maret kami akan melaksanakan seleksi. Seleksi akan dites di kecamatan masing-masing. Mungkin itu saja. Terus juga jangan lupa di Nusa Putra itu ada kelas internasionalnya. Jadi kita kuliah di Nusa Putra, kuliah di Sukabumi tapi serasa kuliah di luar negeri gitu Kak. Iya, karena banyak bulenya gitu. Iya betul. Jangan lupa diakses di nusaputra.ac.id untuk info yang lebih lengkapnya lagi. Atau enggak di Instagram? Ya, Instagramnya ada Nusa Putra University. Oke, boleh ya. Atau nomor telepon?
Di situ ada ya, pokoknya ada di Instagram. Ada di Instagram. Oke, boleh deh. Oke deh, so deh itu tadi. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Nusa Putra ya udah nemenin kalian saya selama 1 jam nih Insan Muda ya. Terima kasih juga untuk yang udah dengerin. Tapi jangan kemana-mana karena kalian bakal balik lagi tapi selepas yang berikut ini. So stay tune dan terima kasih. Boleh bilang bye-bye. Bye-bye.